jamaah, masih di Islami Tinda dan Masya Allah hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah amalan yang bisa mematahkan punggung iblis. Masya Allah, dari tadi sudah banget nih poin, sudah banyak banget yang dijelaskan sama guru-guru kita yang bikin kita merinding. Ternyata banyak sekali amalan yang kita anggap remeh, ternyata ini penting banget. Nah kita akan lanjutkan lagi nih pembahasan kita. Tapi saya sebelumnya mau ajak dulu jemaah untuk nonton tayangan yang agak menyedihkan. Yuk kita sama-sama saksikan, silakan. Serangan Israel di Gaza, Palestina belum usai. Pasukan Israel kembali menyasar kamp pengungsian Jabalia dengan melancarkan serangan udara ke sejumlah bangunan di kamp pengungsian tersebut pada Minggu malam. Serangan ini setidaknya menewaskan 30 warga sipil. Sejumlah anak dan remaja ikut menjadi korban terluka. Pada Senin waktu setempat, kamp pengungsian terlihat porak-poranda, kepulan asap masih nampak membumbung di udara, sejumlah bangunan hancur dan puing-puing menutupi jalanan. Sejumlah tenaga medis mengevakuasi korban selamat yang masih tertimbun di bawah reruntuhan. Mereka berusaha menarik sejumlah korban dari puing-puing bangunan. Meski selamat, korban-korban mengalami luka. Para korban yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit Kamal Adwan untuk mendapat perawatan. Kita harus empati, sifat kasih sayang. Betul, betul. Nah ini nih katanya semakin sulit ditemui nih. Apalagi zaman sekarang meskipun orang ini memiliki iman tapi belum tentu bisa. Nah maksudnya gimana sih Ustadz? Mohon penjelasannya ya. Silakan. Aduh, makasih banyak tim Islami Tinda yang mengangkat video tayangan tadi. Yang menggugah kita semua untuk timbul sifat kasih sayang kita, kepedulian kita kepada saudara-saudara kita seiman. Izin Habib dan Ustaz Sam. Amalan yang ketujuh. Yang bisa mematahkan punggung iblis adalah orang-orang yang bisa menyayangi muslim dan non-muslim. Berkasih sayang. 2, 3. Berkasih sayang. Dengan kasih sayang. Tahu nggak? Siapa yang berkasih sayang, maka Allah kasih sayang padanya. Sekali lagi. Orang yang berkasih sayang, Allah akan kasih sayang padanya. Ketahuilah, iblis itu putus dari rahmat Allah. Nih. Dicamkan. Iblis itu putus dari rahmat Allah. Sehingga dia tidak dapat kasih sayang Allah. Jadinya dapat apa? Laknat. Makanya iblis laknatullah. Iblis yang dilaknat. Kenapa? Karena hilang kasih sayangnya. Maka barang siapa yang menimbulkan kasih sayang pada dirinya untuk sesama, sekali lagi, untuk sesama, maka yakinlah punggung iblis itu patah. Kenapa patah? Karena iblis itu kan hilang kasih sayang Allah padanya. Sementara kita mendapatkan kasih sayang Allah. Dan terima kasih banyak kepada orang-orang yang memiliki kepedulian, memiliki sifat kasih sayang. Tidak melihat siapa dia. Tidak melihat asalnya dari mana. Tidak melihat, mohon maaf, agamanya apa. Dia tidak melihat, dia suku apa. Yang semuanya dibantu. Pokoknya semua, tidak tanya, kamu dari suku mana? Mau baru dibantu gitu ya. Masya Allah. Itu Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Baik jamaah, kita akan lanjutkan nih pembahasan kita selanjutnya. Amalan yang bisa mengalahkan iblis. Ini katanya berkaitan sama makanan. Kita tanya sama Habib Usman. Habib, saya tuh suka banget kuliner Habib. Setiap ke daerah-daerah saya cobain. Setiap ke Banten saya cobain. Ke Bogor saya cobain makanannya. Hubungannya apa sama amalan Duitnya selanjutnya? halal Ya halal Bib, astagfirullahaladzim. Boleh tolong dijelasin ya Bib. Ya, Silakan. Afwan, Kang Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amalan yang ke-8 yang bisa menghancurkan iblis, yang mematahkan punggung iblis adalah mereka yang berhati-hati daripada barang yang haram. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayuhan nasu innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'mina bima amara bihil mursalin." Jelas bahwasanya siapa orang manusia yang memahami Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala itu thayyib, baik. Allah tidak menerima segala sesuatu daripada yang tidak baik. Ingat, Allah itu baik
Dan Allah tidak menerima segala sesuatu daripada yang tidak baik. Jadi kalau ada orang yang berdoa, ya Allah kabulkanlah doa saya ya Allah. Ya Allah kabulkanlah permintaan saya. Dia bukan orang yang baik. Dia bukan orang yang baik. Maka sulit akan dikabulkan doanya sama Allah. Karena Allah tadi apa? Thayyib, baik. Dan Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman. Yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya kalimatnya Allah atau firmannya Allah. Wahai para Rasul, makanlah makanan yang baik. Makanan yang baik, yang halal, yang berkah, dan kerjakanlah amal yang soleh. Thayyibatan mubarakah, thayyibatan halalan, thayyibatan mubarakah. Warizkan wasiatan mubarakah, wa halalan thayyibatan mubarakah. Di sini maknanya adalah makanan yang baik, makanan yang halal, makanan yang dicari dengan rizki yang halal akan melahirkan sebuah keberkahan. Kalau kita mencari daripada yang haram, kehancuran di dalamnya. Siapa orang manusia yang dia memahami ini barang yang haram. Dia tahu ini yang haram, dia tetap mengambil, dia tetap makan, maka dia berarti pengikut daripada iblis. Sekali lagi, kita ini tadi bahas iblis. Siapa sih iblis? Iblis adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan yang paling alim, yang paling pintar, yang paling hebat, yang ahli ibadah, yang 70.000 tahun lebih sujud kepada Allah Subhanahu wa taala tiada henti-hentinya. Dan iblis dilaknat oleh Allah karena kesombongannya. Jadi kalau misalkan kita mendidik anak kita, didikan dengan didikan yang baik, didikan yang benar, insya Allah selamat. Kalau kita manja, hancur. Kalau kita biarkan, celaka. Kalau dia menjadi yang sombong, maka kehancuran baginya. Dan tentunya mana daripada ini semua adalah kalau kita makanan yang haram, kita dengan cara yang haram, rezeki yang haram, kita ngambil yang bukan haknya, korupsi, maling, nipu, mengambil harta orang lain dengan cara sengaja atau merampas, dikasih makan ke istri kita, ke anak kita, ini berarti makanan yang haram. Ketika mereka dikasih makanan yang haram, istrinya jadi istri yang durhaka, anaknya jadi anak yang durhaka. Karena halal, berkah, baik, dikasih makan istri anaknya menjadi sebuah kebaikan dan keberkahan. Masya Allah. Jadi bukan hanya kita tahu, oh ini makanan haram, ini halal. Tapi sumbernya Bukan. juga harus halal ya. Bib, Dari ya? mana dia dapat uangnya, mananya? dari mana rizkinya. Masya Allah. Itu harus diperhitungkan. Kalau rizki yang baik, rizki yang halal, rizki yang berkah, semua jadi berkah, jadi baik. Masya Allah, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Habib, boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat Habib Usman, Masya Allah. Kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tadi saya lihat yang angkat tangannya paling cepat yang sebelah sini nih. Coba boleh, siapa tadi yang mau bertanya? Nah ibu yang sebelah situ. Ibu boleh kesini Bu, kita kenalan dulu. Mohon izin, siapa namanya, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imelda Maryam dari Majelis Ta'lim Hidayatul Qubah, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Oh, di Bogor. Mangga Ibu, silakan pertanyaannya apa? Tanya dong Ustadz. Yeah. Ustadz Syam, saya mau tanya dong. Siap Bu. Wah langsung Ustadz Syam nih Ustadz Syam. Siap ditembak pertanyaan terus. Ustadz Syam, Bu. betul tidak bahwa iblis itu seperti nenek-nenek tua, bukan seperti yang digambarkan, memiliki tanduk dan memakai tongkat. Betul tidak Pak Ustadz? Warna Dia merah biasanya. Seperti nenek-nenek yang memiliki tanduk. Iya, dan Terus? Memakai tongkat. Ibu Oke, pernah lihat tongkat. ya? Ini visualnya dijelasin banget. Langsung aja kalau gitu. Ibu pernah dengar di mana Bu? Dari Iya? Ustadz juga. Dari Ustadz siap, juga ya siap, udah. siap. Boleh Ibu, boleh duduk kembali. Terima kasih atas pertanyaannya. Insya Allah langsung dijawab oleh Ustadz Syam. Terima kasih Tausiah. Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi guru kami Habib Usman, Ustadz Maulana, Mas Mikdad, ibu yang bertanya, jamaah di rumah, guru-guru kami ada di rumah. Kalau iblis seseram itu, ndak ada orang yang mau tergoda sama iblis. Kalau iblis seseram dan juga semengerikan itu, ndak ada orang yang mau tergoda sama rayuannya iblis. Buktinya ada orang yang tergoda rayuannya iblis.
Buktinya iblis banyak nyari teman-teman buat nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dikatakan bentuknya iblis, wallahu taala alam, ada beberapa riwayat yang mengatakan dia seperti, mohon maaf, seperti babi. Kemudian ada yang mengatakan jarinya 6. Kemudian ada yang mengatakan ada tanduknya. Kemudian ada yang mengatakan matanya keluar sejurusan sama mulutnya. Kemudian mulutnya panjang keluar. Ya seperti itulah gambaran-gambaran daripada riwayat-riwayat. Akan tetapi kalau dikatakan bentuknya dalam riwayat Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi tidak menceritakan bentuknya, tapi Nabi SAW pernah yakni menangkapnya dan mengikatnya, ya, pernah menangkap dan juga mengikatnya, tapi akhirnya Nabi SAW melepaskannya. Jadi ada dua versi riwayat. Yang pertama mengatakan bahwa suatu ketika Nabi SAW sedang sholat, lalu ketika Nabi SAW diganggu sama iblis nih. Ada yang mengatakan juga diganggu oleh Ifrit, ya, rajanya jin, tapi dia sudah sangat dekat sekali sama iblis, laknatullah alaih. Karena kalau dikatakan setan, setan itu sifatnya. Setan itu adalah sifatnya, mengganggunya. Lalu Nabi ketika sedang sholat, Nabi diganggu olehnya dengan kata-katanya. Lalu Nabi SAW membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, Nabi berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. 3 kali Nabi berdoa seperti itu tapi masih terus diganggu. Akhirnya Nabi SAW pun menangkap daripada iblis tersebut. Lalu Nabi menceritakan kepada sahabat yang hadir di sana. Lalu Nabi mengatakan seandainya bukan karena doanya saudaraku, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, maka akan kuikat dia di tiangnya masjid ini lalu menjadi mainannya anak-anak. Kalau dikatakan jadi mainannya anak-anak, kira-kira serem apa enggak, Bu? Berarti enggak ya, karena anak-anak bakal main sama dia gitu. Jadi main-mainin sama anak-anak. Jadi bentuknya enggak seserem yang kita bayangkan, tapi kekuatannya yang serem bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menggoda dari kanan, kiri, depan, belakang dan sampai hari kiamat. Maka ada yang mengatakan kalau mau belajar sabar dan istiqomah, belajar sama iblis. Kenapa? Dia tidak bisa goda kita dari belakang, dari depan. Dia tidak bisa goda kita dari depan, dari kanan. Dia tidak bisa goda kita dari kanan, dari kiri. Tidak ada menyerahnya. Kalau manusia kan gampang sekali menyerah, susah sabarnya. Baru 1 hari belajar mengaji, susah ini huruf dha, susah ini huruf sa, susah ini huruf dzal, susah ini huruf zai. Dalam riwayat yang lain, Nabi menceritakan semalam saya diganggu oleh iblis, diganggu oleh ifrit, diganggu oleh syaitan. Seandainya bukan karena doanya saudaraku Sulaiman alaihissalam, maka aku akan mengikatnya. Adapun doa yang dimaksud oleh Nabi SAW, doanya Nabi Sulaiman alaihissalam terdapat dalam surah Sad ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Muhammad SAW dengan segala ketawaduannya. Bukan Nabi Muhammad tidak bisa mengikat iblis. Bukan Nabi Muhammad tidak bisa menceritakan kita ciri fisiknya iblis. Cuma nggak penting aja. Cuma nggak penting bagi Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan kepada kita. Yang penting adalah berlindung kepada Allah dari godaannya. Maka Nabi Muhammad mengatakan saya menghargai doanya saudaraku. Dan Nabi Muhammad tawadu menghargai doanya Nabi Sulaiman yang mengatakan ya Allah ampuni aku dan kasihlah aku kerajaan yang tidak ada lagi kerajaan setelahku. Dan kerajaan yang Nabi Sulaiman SAW salah satunya bisa mengendalikan jin-jin yang ada. Nabi Sulaiman bisa memerintahkan mereka walaupun pada akhirnya mereka juga berkhianat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi bentuk fisiknya iblis bagi kita tidak terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana agar kita tidak tergoda dengan rayuannya iblis. Betul, itu poinnya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam penjelasannya. Ibu mudah-mudahan terjawab ya penanyanya. Sekarang saya akan kasih kesempatan lagi nih buat jamaah yang di sini untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Villa dari Majelis Talim Al-Hidayah, Carita, Kecamatan Carita, Banten. Baik. Izin bertanya Ustaz Habib, apakah amalan yang bisa mematahkan punggung iblis itu yang ke-9 hanya dilakukan untuk orang tertentu dan bagaimana untuk kita yang orang yang biasa apakah bisa? Terima kasih. Terima kasih.
Baik, Masya Allah pertanyaannya bagus sekali. Boleh duduk kembali, insya Allah nanti akan dijawab oleh Habib Usman. Habib silakan mohon dijawab pertanyaannya. Ibu sabar, tenang, nanti saya akan jawab setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Islami Tinda. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah.